Ya, kemudian ya, materi terakhir untuk hari ini kita belajar ringkas tentang struktur khusus dari bakteri, yaitu tentang dinding sel ya. Materi ini cukup sering keluar ya di ujian mandiri. Nanti kita lihat contoh soalnya, kita bahas dulu ringkas seperti apa ya struktur dari dinding sel bakteri. Tadi kita udah dapat informasi ya bahwasanya secara umum bakteri itu dinding selnya berupa senyawa namanya peptidoglikan ya. Nah, kalau tanaman kan dinding selnya dari selulosa tuh ya. Selulosa itu polisakarida ya. Karbohidrat, murni karbohidrat. Ternyata peptidoglikan ya sedikit berbeda dengan selulosa. Kenapa? Kalau peptidoglikan kita lihat di sini. Nih, peptidoglikan tersusun dari katanya kan peptida tuh. Peptida kan protein. Terus glikan. Glikan itu arti dari kata glukosa. Maka terdiri atas karbohidrat atau polisakarida bersama dengan peptida atau rantai panjang atau rantai yang tersusun asam amino gitu ya. Maka dia berupa peptida ya, rantai panjang dari asam amino plus karbohidrat. Maka ada karbohidratnya, ada proteinnya. Ya. Kalau selulosa kan murni karbohidrat aja gitu. Nah, kemudian berdasarkan struktur dinding selnya, bakteri itu diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi dua. Ada namanya bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Kata gram sendiri itu nama orang. Ya, nama orang yang menemukan perbedaan dua kelompok bakteri ini. Maka kalau teman-teman pengen namanya ada di buku, namanya ada membumi ya, gitu ya. Maka teman-teman belajar keras dong, terus nanti bikin penemuan-penemuan ya. Kemudian teman-teman silahkan dicantumkan nama bapaknya, nama neneknya, atau nama teman-teman sendiri. Nah, maka gram ini nama penemu ya, menemukan konsep gram positif dan gram negatif. Kata positif dan negatif itu berdasarkan nanti pewarnaan ya. Jadi ya, bakteri gram positif dan negatif sendiri itu bisa dibedakan setelah diwarnai ya. Kita bisa tahu dia positif, kita tahu dia bakteri gram negatif itu kalau diwarnai. Kita lihat warnanya kan, kalau gram positif itu warna ungu, gram negatif warna merah atau pink ya, merah jambu. Nah, apa yang membedakan dia kok ada yang warna ungu, ada yang warna merah ya? Itu perbedaannya karena struktur dinding selnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat pada bakteri gram positif, misalnya itu ada membran selnya nih. Ya, ada membran sel. Nah, setelah membran sel baru di luar dari membran ada dinding sel gitu ya. Nah, dinding selnya tadi kita katakan tersusun atas peptidoglikan ya. Kemudian dia juga punya di sini kita lihat ini ada rantai-rantai peptida ini yang kayak benang nih ya, rantai peptida yang kayak benang-benang ini. Enggak kena. Pokoknya secara umum bakteri gram positif itu cirinya punya lapisan peptidoglikan yang tebal ya, lebih tebal nanti kita lihat dibandingkan gram negatif. Sementara pada bakteri gram negatif teman-teman, kalau kita lihat di sini, ini ada membran sel gitu ya. Ini membran sel nih, mirip yang atas tuh. Kemudian di atas membran sel mirip dengan yang bakteri gram positif ada peptidoglikan gitu ya. Nah, di mana peptidoglikannya mereka yang gram negatif ini lebih tipis dibandingkan peptidoglikan bakteri gram positif ya. Kemudian ternyata yang khas pada bakteri gram negatif teman-teman,
Setelah dinding ada membran lagi ya. Jadi membrannya double. Ya, meskipun membrannya mungkin secara struktur itu ada sedikit perbedaan komponen dibandingkan membran plasma yang ada di dalam. Tapi secara umum sama, ada istilah fosfolipid, ada protein-protein ya, ada protein integralnya. Ya, yang membedakan mungkin komposisinya. Selain itu, yang sangat khas pada bakteri gram negatif pada membran luarnya ya, itu ada namanya LPS. Nah, kata kunci LPS diingat, lipopolisakarida, dari namanya lipopolisakarida ya, LPS. Itu tersusun atas lipid plus polisakarida ya, karbohidrat. Maksudnya apa? Kita kan udah sebutkan tadi itu ya, atau belajar di sel, bahwasanya membran itu tersusun atas fosfolipid bilayer 2 lapis nih. Maka nanti pada fosfolipidnya itu ketika menempel polisakarida karbohidrat, maka struktur itu disebut LPS, lipopolisakarida ya. Karbohidrat menempel pada lipid, yaitu fosfolipidnya. Apa perannya LPS buat bakteri gram negatif? Itu sebagai istilahnya endotoksin ya. Endotoksin ini dari namanya aja racun, toksin ya. Maka secara umum karena punya LPS, sebagian besar gram negatif itu adalah patogen teman-teman, penyebab penyakit gitu. Maka diingat ya, apa bedanya bakteri gram positif dan negatif? Dari slide ini kita dapatkan dua ya. Apa itu? Bakteri gram positif punya dinding sel hanya berupa peptidoglikan tadi dan lebih tebal ya, dibandingkan bakteri gram negatif yang punya peptidoglikan lebih tipis ya. Sementara pada bakteri gram negatif dia punya membran luar ya, di luar peptidoglikan ya, dimana membran luar itu dianggap dinding ya. Kalau kita lihat sini kan dinding sel pada bakteri gram negatif terdiri atas peptidoglikan dan membran luar kan. Nah, maka dinding selnya ini ada peptidoglikannya, ada membran luar gitu. Kemudian perbedaan ketiga, bahwasanya pada bakteri gram negatif terdapat LPS lipopolisakarida yang berperan sebagai endotoksin, racun gitu. Nanti kita bahas di soal apa itu endotoksin. Nah, ini ada soal keluar di UM-UGM 2018. Dia bilang apa? Perbedaan mendasar antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif adalah tentang ada atau tidak adanya peptidoglikan. Ya. Artinya, maksudnya apa? Oh, ada di antara keduanya ada yang punya peptidoglikan dan ada di antaranya yang nggak punya peptidoglikan. Maka pernyataan pertama adalah salah. Ya betul, salah ya. Kenapa? Karena kedua-duanya punya peptidoglikan. Alhamdulillah. Ya karena kedua-duanya punya peptidoglikan ya. Hanya bedanya kalau gram positif lebih tebal. Alhamdulillah. Sementara pada bakteri gram negatif peptidoglikannya itu lebih tipis. Maka pernyataan pertama soal ini adalah salah. Kemudian sebabnya, bakteri gram positif punya peptidoglikan yang diselubungi oleh LPS atau lipopolisakarida, sedangkan bakteri gram negatif hanya punya LPS. Maka pernyataan kedua juga salah. Kenapa? Bakteri gram positif itu tidak punya peptidoglikan yang diselubungi oleh LPS. Dia nggak punya LPS, maaf ya. Dia nggak punya LPS. Sementara bakteri gram negatif katanya hanya punya LPS, salah ya. Dia punya peptidoglikan sekaligus LPS bersama dengan membran luar. Maka pernyataan kedua salah ya. Kemudian soal selanjutnya keluar di SIMA UI, bakteri gram negatif punya lapisan dinding sel yang lebih tebal. Katanya lebih tebal bakteri gram negatif, salah.
Yang tebal tadi siapa? Gram positif ya. Peptidoglikannya lebih tebal, maka dinding selnya juga lebih tebal. Kemudian sebabnya dinding sel pada bakteri tersusun atas senyawa peptidoglikan. Maka pernyataan ini umum, maka betul ya pernyataan kedua secara umum. Soal ini jawabannya delta. Gampang. Kemudian soal terakhir ya untuk kesempatan ini. Pernyataan benar tentang dinding sel bakteri adalah bakteri gram negatif berwarna ungu. Ya, salah ya. Bakteri gram negatif itu warna merah ya, atau merah jambu ya. Yang ungu itu adalah bakteri gram positif. Memang harus dihafalin ya teman-teman. Gimana kok bisa ada yang ungu, ada yang merah jambu atau merah ya. Jadi caranya gini teman-teman. Penentuan bakteri kita, apa sih gunanya kita tahu bakteri itu gram positif atau gram negatif? Ini sangat bermanfaat terutama di dunia medis ya. Nanti kalau teman-teman datang ke dokter, kemudian ternyata teman-teman diketahui sakit, mungkin dia ambil sampel tertentu dari badannya, misalnya dari dahak atau dari bagian tertentu dari tubuh teman-teman. Maka nanti diambil dari sana, kemudian ditumbuhkan bakterinya ya. Nah kemudian kita bisa lebih jauh mengetahui bakterinya itu gram positif atau gram negatif. Kalau kita udah tahu dia gram positif, gram negatif, maka kita dokternya bisa nentuin obat apa yang cocok untuk penyakit tersebut ya, karena masing-masing gram positif dan gram negatif itu ada obat khususnya, ada antibiotik khusus untuk masing-masing kedua bakteri ini gitu ya. Maka sangat penting di dunia medis untuk tahu bakteri itu gram positif atau gram negatif gitu. Maka untuk tahu, maka orang itu kemudian atau analis itu, orang lab itu ngambil bakterinya, kemudian dites ya. Kurang lebih tesnya itu ada 4 tahapan ya. Ada 4 tahapan atau 5 tahapan kalau di sini. Pertama, bakterinya difiksasi ya. Jadi bakteri itu misalnya dari medianya atau dari lendirnya misalnya, itu dimasukin ke kaca preparat ya. Kemudian dilewatkan ke api panas gitu. Difiksasi istilahnya. Habis dipanasin kemudian dikasih pewarna kristal violet ya. Dari namanya warnanya dia jadi ungu gitu. Kemudian habis itu dikasih larutan iodin ya. Sehingga nanti setelah itu dia berwarna ungu ya. Dia berwarna ungu gitu. Habis itu dikasih alkohol untuk dekolorisasi. Ini tertulis dekolorisasi. Ini dikasih alkohol teman-teman. Sehingga nanti ketika dikasih alkohol, maka kalau pada bakteri gram positif, karena punya lapisan peptidoglikan yang lebih tebal, maka pewarna yang sebelumnya itu tetap menempel ya di peptidoglikannya. Sementara pada bakteri gram negatif, karena peptidoglikannya sangat tipis, maka ketika dikasih alkohol, maka peptidoglikannya itu hilang ya atau lepas gitu, maka warnanya jadi hilang. Itu makanya di sini putih dia. Kemudian dikasih pewarna kedua yaitu safranin, menyebabkan warna merah jambu. Maka pewarna safranin ini nggak bisa menempel pada bakteri gram positif, maka dia tetap warna ungu. Kenapa? Karena udah terwarnai sama kristal violet yang tadi ya. Sementara pada bakteri gram negatif, safranin menempel karena kristal violetnya, pewarna yang sebelumnya kan terambil oleh alkohol yang sebelumnya tadi di langkah sebelumnya gitu.
Maka intinya gram positif itu jadi ungu, gram negatif jadi pink atau merah jambu. Maka di sini teman bisa lihat beda secara umum perbedaan bakteri gram positif dan negatif. Kalau gram positif tertulis di sini inisialnya lebih sederhana ya, tersusun atas peptidoglikan saja. Kalau ini lebih kompleks, kenapa? Dia punya membran luar gitu. Kemudian gram positif peptidoglikannya lebih tebal ya, sementara gram negatif lebih tipis. Kemudian ini gram positif nggak punya LPS, lipopolisakarida, ini punya LPS. Kemudian gram positif terwarnai oleh larutan violet, maka dia berwarna ungu ya, atau biru di sini. Sementara safranin berwarna apa? Gram negatif ya, dia akan mengikat safranin dan menyebabkan di warna pink atau warna merah gitu. Ingat aja warnanya, positif ungu, negatif warna merah. Kemudian di sini juga teman-teman bisa lihat ini bakteri gram positif ya. Ini membran luarnya ya. Ini peptidoglikannya nih, peptidoglikannya berada di antara membran dalam dan membran luar, membran plasma dengan membran luar itu. Kemudian di atasnya pada dia menempel LPS, lipopolisakarida, ini panjang nih teman-teman. Ini LPS ya. Dia punya LPS sebagai endotoksin. Pembahasannya di sini ya. Apa itu endotoksin ya? Nah, endotoksin ya, ini tertulis di sini ya. Kita bedakan toksin pada bakteri ada dua, ada endotoksin, ada eksotoksin. Kalau endotoksin adalah lipid yang terdapat pada lipopolisakarida yang tertulis ya. Dia adalah LPS yang merupakan bagian dari membran luar dari dinding sel bakteri gram negatif. Maka diingat-ingat endotoksin adanya pada bakteri gram negatif. Tertulis di sini teman-teman. Ada endotoksin, are liberate. Endotoksin ini kemudian lepas gitu ya. Dia akan lepas ketika bakteri itu mati. Kemudian dinding selnya terpecah, terpisah-pisah sehingga dia kan tuh bagian dari membran tuh kan. LPS itu kan endotoksin, bagian dari membran. Membran luar dari dinding sel bakteri gitu. Maka dia hanya akan lepas dan menyebabkan inangnya sakit kalau bakterinya mati gitu. Maka ketika ada bakteri gram negatif masuk ke tubuh kita, itu enggak akan menyebabkan sakit sampai di endotoksiknya nggak akan memberikan efek sampai dia bakterinya itu mati gitu. Maka ketika bakterinya mati ya, maka nanti dia akan melepaskan endotoksin ya, yang kemudian menyerang bagian tertentu dari tubuh kita, entah itu mungkin sistem saraf atau darah atau yang lainnya. Sementara pada eksotoksin, yang eksotoksin sesuai namanya ekso luar, endo dalam dalam artian dia menempel pada bakterinya. Adapun kalau eksotoksin, kalau kita baca di sini adalah protein yang dihasilkan oleh bakteri patogen yang letaknya di dalam. Maksudnya eksotoksin itu dibuat di dalam gitu. Beda dengan endotoksin, dia menempel di luar tadi ya. Most commonly gram positif. Sebagian besar eksotoksin dihasilkan oleh bakteri gram positif sebagai bagian dari pertumbuhan dan metabolismenya gitu. Bisa aja sebagai metabolit sekunder gitu ya. Dan eksotoksin are then secret. Jadi dia diekskresikan atau dilepaskan ke lingkungan ya. Atau ke media ya, dan menyebabkan lisis ya, mungkin menyebabkan lisis dari organ targetnya maksudnya. Maka intinya teman-teman, racun atau toksin pada bakteri itu ada dua ya. Eksotoksin itu dibuat di dalam kemudian disekresikan keluar ya, dari kata ekso. Kemudian dia akan menyerang inangnya. Sementara kalau endotoksin itu adanya pada bakteri gram negatif ya, bagian dari LPS, dan hanya akan menyerang inang kalau dia bakterinya mati gitu.
Nah, ini perbedaan dari bakteri gram positif dan negatif. Kita agak berpanjang-panjang karena ini penting juga ya untuk ke depan teman-teman. Persiapan ujian sekaligus nanti teman-teman masuk dunia kedokteran ya. Ini konsep penting ya. Nah, ini yang pengen jadi catatan di sini adalah apa bedanya bakteri gram positif dan negatif kalau di sini. Untuk slide ini yang penting adalah kalau bakteri gram positif dia sensitif terhadap penisilin dan bisa dicerna oleh lisosim. Sementara bakteri gram negatif itu kurang sensitif, tidak cocok kalau pakai antibiotik penisilin, maka dia pakai antibiotik yang lainnya. Maka ini diantara perbedaan utamanya, maka jenis antibiotiknya itu juga ditentukan oleh jenis bakterinya, apakah dia gram positif atau gram negatif. Maka bisa kita jawab soalnya yang tadi nih. Bakteri gram negatif berwarna ungu, salah ya, dia kan warna pink. Ungu itu yang positif. Lapisan terluar dari dinding sel gram negatif adalah lendir, salah. Harusnya lapisan terluarnya berupa membran luar yang punya LPS gitu kan. Kemudian yang C, bakteri gram positif dalam suasana asam berwarna merah. Dalam suasana asam berwarna merah. Harusnya warna ungu ya. Gram positif itu warna ungu, yang warna merah adalah gram negatif. Kemudian yang delta, C salah. Bakteri gram positif memiliki sedikit LPS, salah juga, nggak punya sama sekali. Yang punya LPS adalah gram negatif. Maka jawabannya error, ini konsep dasar banget. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan. Oke teman-teman, mudah ya konsep bakteri. Saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Tetap semangat belajarnya. Saya doakan teman-teman diberikan kekuatan ya, kesabaran dalam menuntut ilmu ya, dalam belajar. Ingat bahwasanya di dunia ini nggak ada yang sia-sia ya. Apapun yang teman-teman lakukan pasti itu ada balasannya, ada imbalnya. Maka teman-teman belajar itu pasti ada hasilnya gitu ke depan, entah dalam waktu dekat atau dalam waktu jauh. Maka manfaatkanlah waktu mudamu untuk kebaikan ya, diantaranya dengan belajar, optimis ya. Dan dengan demikian semoga kemudian Allah mudahkan langkah teman-teman untuk meraih mimpinya ya. Dan kemudian bisa menjadi satu di antara manusia yang punya manfaat besar untuk manusia-manusia yang lain. Saya kira itu aja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.